Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita Surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23. Pada pagi hari ini masuk kepada ayat ke-112. Al-Mu'minun, surat yang ke-23, masuk kepada ayat yang ke-112. Halaman 349. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kam labithtum fil ardi 'adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Fas'alil 'adin. Qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun afahsibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illahu rabbul arsyil karim. Setelah dalam ayat yang lalu bagaimana pengingkaran, kekufuran dan ketidakpercayaan manusia kepada kemahakuasaan Allah untuk menghidupkan yang sudah mati, bahwa suatu saat nanti Allah akan bikinkan lagi jasad baru, tubuh baru, pas seperti sedia kala. Kemudian diperintahkan ruh-ruh yang berada di barzah untuk masuk kembali ke jasad barunya, maka terjadilah kehidupan baru. Inilah yang diingkari, yang tidak dipercayai atau yang dikufuri oleh orang-orang yang tidak beriman. Lalu setelah mereka nanti di akhirat sana, ketika mereka berada di neraka tepatnya, mereka menyadari dan menyesal. Kemudian mereka minta kembali hidup ke dunia untuk diberi kesempatan atas kelalaian, kelengahan dan ketidakpercayaannya, dengan alasan supaya mereka bisa beramal saleh. Permintaan mereka ditolak karena telah diberi kesempatan panjang, telah diberi waktu oleh Allah. Maka dilanjutkan dengan ayat di bawah, yaitu ayat ke-112 yang kita baca. Qala kam labithtum fil ardi 'adada sinin. Allah berfirman, kam labithtum, berapa lama kamu tinggal? Labithtum, kamu tinggal atau kami hidup di bumi. 'Adada sinin, itu bilangan tahun berapa kamu tinggal di bumi. Kata para ulama, ini pertanyaan bukan untuk dijawab. Allah bertanya atau Allah perintahkan malaikat khusus untuk bertanya kepada mereka-mereka yang bangkang, yang durhaka itu ketika mereka berada di neraka, di mana pertanyaannya sifat untuk membentak, untuk menghardik, untuk mencela, untuk menghina dan menjelekkan.
Itu kam labistum. Dulu di atas dunia kalian berapa lama tinggal? Tidak perlu dijawab, karena tujuannya bukan untuk bertanya, tapi tujuannya untuk mencela, mengejek, menghina, melecehkan, sekaligus menghentak, membentak dan menghardik. Kam labistum, berapa lama kamu tinggal? Adada sinin, sinin tahun. Berapa lama kalian tinggal? Berapa tahun lamanya kalian hidup atas dunia? Lalu qalu, mereka yang berada di neraka itu menjawab, qalu labithna yauman au ba'da yaum. Mereka lupa. Yang menyebabkan mereka lupa adalah lantaran kedahsyatan, kesengsaraan, kengirian apa yang sedang mereka alami, sebab menyebabkan mereka tidak ingat berapa lama mereka tinggal. Paling kata mereka 1 hari, yauman 1 hari, atau ba'da yaum, atau setengah hari saja. Kenapa itu jawaban mereka? Karena apa yang mereka alami di dalam neraka, tepatnya azab yang sedang mereka alami, kesengsaraan, siksa demi siksa, ditimpal dengan penyesalan demi penyesalan atas kelalaian mereka, sehingga mereka anggap hidup atas dunia itu sebentar saja, tidak ada artinya. Paling kami hanya tinggal yauman, 1 hari, atau ba'da yaum, atau hanya separuh hari saja. Artinya hidup itu hanya singkat. Asyiyatan aw duhaha, sesore atau sepagi saja. Bila dibanding nanti dengan kehidupan yang kekal abadi di akhirat, maka kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah sekejap saja. Bahkan kita dapat rasakan sekarang, kita yang sudah berumur 50 tahun ke atas, atau yang sudah masuk 60, sebentar saja tiba-tiba sudah berumur 60. Kemarin Jumat, sekarang sudah Jumat lagi. Kemarin hari raya puasa, besok ini puasa lagi. Sebentar, tidak lama. Itu tujuan pertanyaan itu, kalian dulu sebentar. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, Inna Allah idza adakhala ahlal jannah al-jannata, tatkala Allah memasukkan penghuni ke surga, memasukkan penghuni surga ke surga, wa ahlan nar an-nara, memasukkan penghuni neraka ke neraka, ketika itu datang seruan, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, kam labistum fil ardi adada sinin, kira-kira kalian berapa lama tinggal di dunia dulu? Pertanyaan itu bukan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu lah. Allah Maha tahu. Lalu mereka jawab, labisna yauman aw ba'da yaumin, paling kami tinggal setengah hari atau paling banyak 1 hari. Nah, dijawab, la ni'ma majtarat, sungguh sebaik-baik pertukaran, sebaik-baik pergantian, kalian hanya tinggal 1 hari atau setengah hari, lalu kalian dapat ganti rahmati, dengan rahmatku, ridwani, keredaanku, dan surgaku. Maka sekarang tinggallah kalian, umkutu fiha, tinggal menetap oleh kalian di surga ini, khalidinan, kekal abadi selama-lamanya. Artinya apa?
Kalau kalian tinggal di atas dunia dulu separuh hari atau 1 hari paling lama, alangkah nikmatnya pertukaran. Kalian bertukar hanya sehari atau setengah hari, kalian tukar dengan rahmatku, redaku, dan jannah surgaku. Dan sebaliknya juga begitu. Dikatakan kepada penghuni neraka, ya ahlan nar, kam labistum, berapa lama kalian tinggal di dunia dulu? Dijawab, labisna yauman au ba'da yaum, kami hanya tinggal 1 hari paling lama atau separuh hari. Fayaqul, katakan, bi'sa, sungguh amat jelek, sungguh amat buruk, matajartum, apa yang kalian pertukaran, yang kalian pertukarkan 1 hari atau setengah hari dengan neraka, kemurkaan dan azabku. Hanya gara-gara setengah hari kalian berfoya-foya, bernikmat-nikmat, bersenang-senang, berpuas-puas, kalian ganti dengan kesenangan yang setengah hari atau paling lama 1 hari menurut kalian itu dengan azabku, murkaku, nerakaku ini. Sekarang kekal kalian di sini. Itu diajukan pertanyaan kepada 2 penghuni. Hai penghuni surga, kalian menderita, kalian susah, kalian beramal, kalian sabar, kalian istiqamah, kalian beramal saleh setengah hari atau 1 hari. Lalu gantinya yang setengah atau 1 hari itu dengan rahmatku, keridaanku, dan surgaku. Alangkah nikmatnya, alangkah indahnya pertukaran pergantian itu. Hai penghuni neraka, hanya gara-gara memperturutkan hawa nafsu, kesenangan, berfoya-foya, kenikmatan, berbagai macam persoalan dunia yang kalian cari, yang kalian kejar, setengah hari atau 1 hari, hanya sekian hari atau sekian saat kalian ganti dengan nerakaku, kemurkaanku, azab dan siksaku. Amat jelek pertukaran yang kalian lakukan. Hanya gara-gara setengah hari atau 1 hari kalian ganti dengan azab. Maka sekarang umkutu piha, kalian hai penghuni neraka, diam di sini. Khalidina, kekal abadi di sini. Tidak ada cerita untuk keluar lagi. Habis. Diam, tinggal di sini. Jangan minta keluar juga di sini. Ikhsa'u fiha, diam. Kembali kita kepada ayat tadi. Pertanyaannya, sifatnya untuk mencemeh, mencaci, mencela, menjelekkan. Kalau kalian memang tinggal setengah hari atau paling lama 1 hari, lalu kenapa kalian ganti hanya demi kesenangan sebentar itu dengan neraka, dengan azab, dengan siksa? Di mana dulu sudah disampaikan, sudah diserukan, sudah didakwahkan, diberi nasihat kamu, diberi peringatan kamu bahwa kehidupan yang kekal abadi adalah akhirat, di sana nanti ada surga dan neraka. Tapi kalian tidak percaya. Kalian tolak, kalian ingkari. Sekarang kalian minta keluar, tidak ada cerita. Alangkah buruknya pertukaran atau perniagaan yang kalian lakukan. Bisnis yang kalian lakukan itu amat jelek. Kesenangan sekejap, rela kalian mengganti dengan azab yang abadi. Wahai penghuni surga, alangkah baiknya nikmah, alangkah baiknya pertukaran atau bisnis yang kalian lakukan. Hanya berlelah-lelah, berpayah-payah setengah hari atau 1 hari untuk taat, untuk beribadah, untuk istiqamah dan segala macam. Gantinya adalah rahmatku, keridaanku, surgaku, nikmat. Alangkah baiknya pertukaran dan pergantian. Kira-kira begitu dalam penjelasan ini. Jadi artinya di kita apa? Ya, kita balik sedikit.
Pasti kita telah mendengar, bahkan hafal ayat surat Kahfi. Di situ kan walabithu fi kahfihim, mereka tinggal di dalam gua itu 300 tahun lebih, tertidur di situ, bolak-balik di situ. Lalu ketika mereka tersentak bangun, satu sama lain saling bertanya, kira-kira kalau bahasa awaknya di lama lalu, kira-kira bala lama itu lalu. Yang mengecen paling setengah hari. Jadi matahari condong ke barat. Tadi mereka masuk gua, matahari ke naik, sekarang condong ke barat, paling setengah hari atau sehari lah. Padahal mereka sudah 3 abad selama kita dijajah Belanda. 3 abad. Tapi karena mereka tidur, maka jadilah waktu itu relatif. Paling setengah atau sehari. Nah, untuk meyakinkan itu, Allah bukakan mereka tidur sudah sekian abad. Mereka lapar, pergi ke pasar, baru terbuka, tersingkap. Mereka itu adalah 7 pemuda yang dahulu sekian abad yang lampau dikabarkan tidak bersua. Nah, kembali kita ke sini lagi. Kehidupan dunia itu sebentar saja, tidak lama, bila dibanding dengan akhirat. Jadi pertanyaan yang diajukan oleh Allah atau malaikat yang Allah perintahkan, ketika di ayat di atas dikatakan mereka minta keluar, kan begitu ayat di atas, minta keluar, minta diberi kesempatan. Rabbana akhrijna, ayat 107, Rabbana akhrijna minha, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada neraka ini. Beri kami kesempatan, beri kami waktu lagi untuk bersiap, berbekal, beramal saleh untuk hari ini. Fa in uduna fa inna zalimun. Andai jikalau sekiranya kami kembali lagi kepada kekafiran, kedurhakaan, kebangkangan, keingkaran, fa inna zalimun, maka kami betul-betul orang yang zalim ini. Ini alasannya di ayat 107. Mohon dikembalikan ke dunia. Itu permintaan mereka di neraka. Kita istilahnya sudah dapat bocoran soal nanti yang akan diajukan di akhirat. Akhirat itu belum datang kepada kita dan kita belum sampai di akhirat, tapi bocoran soal sudah dapat kita. Apa soalnya? Salah satunya ini yang ditanyakan dan ini yang diminta. Nah, itu permintaan mereka supaya keluar dari neraka. Lalu dijawab dalam ayat berikutnya, kalian itu berapa lama tinggal di dunia? Itu tadinya, berapa lama tinggal di dunia? Kata Allah atau malaikat yang disuruh. Di sini para ulama kita, ulama tafsir memahami ini adalah perkataan malaikat yang Allah perintah untuk menanya penghuni neraka. Itu al-malakul ma'mur bisu'ali, malaikat yang diperintah untuk bertanya kepada mereka. Itu kam labistum, kam kanat muddah iqamatikum fid dunya, berapa lama kamu menetap tinggal hidup di dunia. Makanya sekarang kalau minta keluar, menyesal-nyesal, kalau bahasa awaknya membana-bana, tanya berapa lama? Setengah hari, paling 1 hari. Nah, baru tiba nahnya tuh. Nah, lantaran setengah hari ya 1 hari kalian di dunia, hanya untuk kenikmatan atau kelezatan duniawi, mau kalian menukarnya dengan kesengsaraan hari ini. Itu makanya pertanyaannya cemee atau menjelekkan atau menghina. Kira-kira begitu.
Begitu juga penghuni surga. Amalan yang tidak seberapa, amalan yang tidak lama, diganti oleh Allah lantaran rahmat kasih sayangnya dengan keredaan dan surganya. Alangkah hebatnya pergantian pertukaran itu yang kalian lakukan. Bisnis yang kalian lakukan luar biasa. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min ada. Ini bisnis yang akan bisa menyelamatkan kamu daripada kesengsaraan. Apa itu? Berimalah kepada Allah, beramallah. Fas'alil 'adin. Ayat yang ke-113. Fas'alil 'adin. Adin, orang yang ahli menghitung. Adin adalah orang yang ahli menghitung. Maka tanyakanlah kepada para ahli, orang yang pintar menghitung, bisa malaikat atau bisa manusia-manusia. Tanyakanlah kepada orang-orang yang ahli dalam menghitung, teliti, jelimet, akurat perhitungannya. Kan tadi jawab, paling kami tinggal hanya 1 hari atau setengah hari. Kalau tidak percaya, tanyalah kepada ahli hitung. Begitu mereka memandang hidup dunia sebentar saja. Tanyalah. Walaupun hidupnya sudah bilang puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun, tapi mereka memandang itu sebentar saja bila dibanding akhirat. Kalau tidak percaya, tanyalah kepada adin. Di sini para ulama menyebutkan, tanyalah kepada para malaikat yang selalu mencatat amal kami. Atau tanyalah kepada orang yang pintar dan ahli, atau siapa saja yang bisa mengkali-kali, mengkaji-kaji, mengurai, menjelaskan berapa lama kami tinggal sundian. Ya hanya segitu. Ini kalau dialog itu antara mereka dengan malaikat, malaikat, tanyalah kepada orang yang ahli itu. Kami cuma tinggal paling lama 1 hari atau setengah hari. Tidak percaya, tanyalah. Ini dalam neraka. Ketika itu mereka menyadari kalau dalam surat Jusama asyiyatan au duha, paling-paling tinggal bagaikan sesore atau sesenja atau sepagi saja. Begitu singkat hidup. Sekarang saya atau kita juga merasa, saya sekarang sudah 58. Sebentar masuk-masuk dan dulu panjang tu. Kalau kini tiba-tiba sebentar habis. Hendaklah mulai kita tinggalkan pentas kehidupan kau dengan segala macam tetek bengeknya. Bacaka, besitu je, batangka, pijak-mijak, rabui-merabui, campak-mencampaan, hantam-hantam, bunuh-membunuh. Sebentarnya tu. Menjalang sampai mati, mati habis semua. Qala, dijawab ayat ke-114. In labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Malaikat berkata, in labithtum, tidaklah kamu tinggal di dunia, di bumi dulu, illa qalila, melainkan hanyalah sedikit saja. Qalil itu sedikit saja. Lau annakum kuntum ta'lamun, jikalau kalian benar-benar mengetahui. Tidak lama. Bilangan-bilangan tahun yang kalian hitung itu, bila dibanding sekarang itu secuil. Namanya zamanan yasira. Waktunya sedikit, ringkas, tidak lama. Kalau betul-betul kalian memahaminya, kalau benar-benar kalian mengerti bahwa tidak ada artinya dunia yang fana itu. Sepanjang selama apapun kalian hidup di dunia,
itu hanyalah sebentar, sedikit saja dibanding dengan kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Jadi maksud ayat ini menyadarkan kita yang hidup ini dan yang masih hidup ini, bahwa jangan terlalu terpana dan terpesona, terbuai, hanyut dan larut dengan dunia segala macam hiruk pikuknya ini. Kalau kata Nabi, tidak lain tidak bukan hanyalah bagaikan seorang yang berteduh di sebuah pohon dalam perjalanan panjangnya, melepas lelah, melepas penat, habis lelah, habis penat, lalu mereka berangkat lagi. Itulah dunia. Itu Nabi yang mengatakan, apalah bagiku dunia ini, kata beliau. Tidak ubahnya bagaikan orang yang musafir, singgah mampir untuk berteduh di bawah sebuah pohon, habis penat, habis lelah, lalu berangkat lagi. Itulah dunia. Bukan melecehkan dunia, bukan menghina dunia, bukan meninggalkan dunia, cuman itulah dunia. Diingatkan misi kita, misi kedatangan kita ke dunia diingatkan. Mengapa kita ke dunia? Dunia tempat tugas, tempat mengabdi, tempat di mana kita melaksanakan titah dan aturan Allah. Nah, disinilah banyak orang lupa, di sini banyak orang lalai. Padahal nanti itu disesali kelalaian itu, termasuk kita. Karena kita, saya, dan kita semua juga banyak masa-masa lalu membuang-buang waktu, membuang-buang masa, sampai Allah bersumpah wal asr, innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Jadi manusia itu benar-benar merugi dalam menjalani hidup ini, karena waktu itu adalah modal yang sangat berharga. Lalu itulah yang paling disesali nanti di akhirat sana. Sehingga dikatakan ketika dalam Quran, dalam surat Fatir nanti, ketika mereka merengek-rengek, minta-minta juga keluar, lalu dibilang, awalam nu'ammirkum, dulu kan kamu sudah dikasih umur yang panjang. Mestinya di umur yang sekian kalian bisa mengambil pelajaran faedah. Tapi nyatanya kalian buang-buang, kalian sia-siakan. Maka sekarang rasakan sajalah azab. Ayat ke-37. Mari kita lanjutkan ayat berikutnya. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ditekankan, kembali ditekankan, diperingatkan, dan kembali dihardik, dibentak, dan juga dihinakan atas kelalaian mereka ini di dunia dulu. Hafa hasibtum, apakah, fa maka, dibalik maka apakah, ya. Kalau kita urai, afa hasibtum, apakah, fa maka, hasibtum, hasiba menyangka, mengira, menduga, tum kamu, dibalik terjemahnya, maka apakah kamu mengira, maka apakah kamu menyangka, annama khalaqnakum, bahwasanya khalaqnakum, khalaqna kami menciptakan kamu, khalaqa menciptana kami, kum kamu, kami menciptakan kamu. Kumnya itu diarahkan kepada penghuni neraka mula-mulanya. Karena ini masih tanya jawab, dialog dalam neraka. Lalu diarahkan afahasibtum, apakah kamu ini, apakah kalian ini, hai penghuni neraka yang menyesal-nyesal, minta keluar, minta diringankan azab, apakah kamu di atas dunia dulu mengira, menyangka
annama khalaqnakum, bahwasanya kami menciptakan kamu, hai kamu-kamu ini, abatha, sekedar abatha. Apa itu abatha? Pekerjaan yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Abatha adalah suatu perbuatan, suatu pekerjaan yang tidak ada maksud dan tidak ada tujuannya, hanya sekedar saja. Namanya sia-sia, main-main. Apakah kalian menduga seperti itu dulu? Dan kalian juga menduga bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Annakum ilaina la turja'un. Kama painyo tanyo ko kepada mereka yang di neraka. Asalnya begitu. Nah, kalau kepada awak arahnya afasibitum tu kepada kita. Sebelum kita masuk neraka, jangan sampai masuk neraka, jangan kawak lu tanya aku nanti kira-kira. Kini-kini dia peringatan kepada awak, jangan pertanyaan kau ditujukan kepada awak, sebab kau pertanyaan kau diarahkan kepada penghuni neraka. Kalau bahasa awak dia, jadi kalian menyangka di dunia dulu kalian diciptakan dengan segala macam bentuknya. Ahsani takwim, malahan dijinakkan, ditundukkan, dimudahkan kehidupan kamu di dunia, dikasih berbagai macam fasilitas, dimuliakan kamu di atas segala-gala. Kalian menyangka hanya untuk sekedar abasa. Akibat kalian menyangka demikian, begini jadinya. Intinya, kita dicipta oleh pencipta kita, itu Khaliq. Bukan untuk sekedar makan tercilik lalu. Abasa, tidak. Ada misinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya liya'budun, agar supaya mereka menyembahku, melaksanakan aturanku di atas dunia itu. Diseru lagi, ya ayuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu seruan pertama. Seruan pertama dalam Al-Quran secara urutannya. Al-Fatihah, Al-Baqarah. Nah, di Al-Baqarah itu seruan pertamanya manusia. Ya ayuhan nas. Baik orang mukmin, baik yang kafir, baik yang munafik. Sebelumnya kan mukmin, kafir, munafik. Alladzina yu'minuna bil ghaibi innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Kepada tiga kelompok ini, hai manusia, wa'budu rabbakum. Sembahlah, beribadalah, mengabdilah, taatlah, patuhlah kamu kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu. Karena kamu dicipta tidak lain tidak bukan agar supaya kalian itu mentaati Dia, beribadah, menyembah kepada Dia. Dan kamu diciptakan bukan sekedar abata. Jadi kalian jangan sampai menyangka hidup itu bukan hanya untuk abata saja. Itu makanya mau pernah baca tafsir daripada Zilal Al-Quran, di situ diungkapkan beliau, bagi mereka yang tidak mengerti hakikat hidup, yang mereka hidup itu hanyalah ya'lamuna zahiram dalam hayati dunia, mereka hanya yang mengetahui hidup itu hanyalah yang lahiriahnya saja, yang kulit saja yang tahu. Apa itu? Mereka hanya hidup di 5 perkara saja, dari lahir sampai mati 5 saja. Makan, tidur, buang air, bersenang-senang, bergelut-gelut, memperturutkan hawa nafsu. Bagi mereka hidup hanya itu. Setinggi apapun pangkat, jabatan, kedudukan, ilmu, gelar, segala macam, kalau mereka tidak mengerti hakikat hidup dan tidak beriman, hidup mereka hanya itu. Semenjak lahir sampai mati hanya dengan 5. Makan, taciri, lalu, bagalu-galui,
bermain-main lalu melakukan nafsu. Tak lepas daripada yang 5 ini. Betul atau tidak, kaji saja sendiri. Menurut saya betul. Bagi siapa? Bagi orang tidak mengerti untuk apa hidup. Mengapa hidup? Syukur, syukur, syukur. Kita telah ditunjuk, diajari. Mengerti kita ke hidup ke manga. Kamanga. Lalu harus apa? Kemudian kemana? Dan ada apa di balik kehidupan sana? Kan juga dikatakan. Apakah apakah fa maka apakah hasil betul? Kamu mengira, kamu menyangka. Annama khalaqnakum, bahwasanya kami menciptakan kamu abas. Abas ko bisa dikecilkan ke rajo, ndak jale tujuannya. Yang penting mengadu, ndak do? Ndak do? Ngamain saya? Coba dia anak-anak main kasih-kasih. Main bungo-bungo, main lanyah-lanyah. Kalau hanya begitu hidup memang sia-sialah hidup. Sia-sia hidup. Ndak nak jadi orang. Ndak jadi orang lah kita. Kalau hidup hanya untuk itu bisa. Ndak perlu sarjana begitu, ndak perlu profesor. Masuk kasawak no, ulik pun ulik tantadu pun bisa lah hidup. Lundi pun dalam tanah bisa hidup kapuk-kapuk lah. Kalau hanya hidup untuk itu. Ndak. Hidup bukan untuk abasa. Bukan hanya sekedar main-main balik-alik. Atau ya abasa. Jadi abasa adalah perbuatan, pekerjaan, aktivitas yang tidak jelas ujung pangkal, tidak jelas tujuan. Yang penting hanyalah sekedar saja. Apakah kamu menyangka seperti itu? Afasibtum annama khalaqnakum abatha annakum ilaina la turja'un. Lalu kalian menduga, kalian mengira bahwa kalian setelah mati tidak akan dikembalikan kepada kami. La turja'un, tidak akan dikembalikan kepada kami. Sungguh persangkaan kalian, dugaan kalian, anggapan kalian sangat batil. Dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-36 disebutkan ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia ini setelah dicipta dia akan dibiarkan begitu saja? Tanpa diperintah, tanpa dilarang, tanpa diatur dan tanpa dimintai pertanggungjawaban. Manusia seperti ini manusia yang tidak berpikir ini. Al-Qiyamah surat ke-75 ayat ke-36 ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apa sudah? Dibiarkan lepas, bebas begitu saja, tanpa diatur, tanpa diperintah, tanpa dilarang, tanpa dimintai pertanggungjawaban. Sudah. Digabung kedua ayat ini, kalian tidak akan dibiarkan begitu saja. Kalian manusia, manusia bakaki dua. Laqad khalaqnal insana fi ahsan. Dalam sujud tadi kita baca fatabarakallahu ahsanul khaliqin, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul. Sujud tilawah itu bukan hanya sujud. Bukan sujud, tapi tidak paham sujud. Dalam bacaan sujud tilawah itu betul ya. Kita ini hidup untuk bersujud kepada Allah. Karena dia telah menciptakan kita sebaik-baik kejadian, ahsanul khaliqin. Lalu ada yang mengira hidup itu hanyalah sekedar untuk main-main. Sudah dibiarkan lepas, tidak ditanya, tidak dipanggil lagi, tidak ditanya, tidak diadili, tidak dimintai pertanggungjawaban dan tidak dibalasi. Kalau begitu hidupnya binatang tak? Nah, hidup binatang seperti itu, mati habis. Talanta anjing tengah labuh mati habis. Talanta kucing habis. Tainjak caciang habis. Nyamuk tabang-tabang dibunuh habis.
Itu hewan, kita tidak hewan. Annakum ilaina lalu turja'un. Lalu kamu menyangka, mengira annakum bahwasanya kamu kepada kami tidak akan dikembalikan. Pertanyaan ini kepada penghuni neraka. Hui. Jadi kalian mengira kalian diciptakan untuk main-main dulu. Kalian menyangka kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Dugaan kalian, persangkaan kalian, anggapan kalian itu sangat tidak benar. Buktinya, sekarang kalian di neraka kan? Gitu. Kalau kita macam ayat, balik ke kita. Kita ke hidup, kini hidup, sedang hidup, bukan untuk abasah, bukan untuk sudah. Abasah main-main sudah dibiarkan lepas. Tidak. Dikirimnya Rasul, diturunkannya kitab suci, dikirimnya Rasul dilengkapi kitab suci, ditugaskannya Rasul menyampaikan itu. Ya qaumi, wahai kaumku, itu seru Rasul semuanya. Ya qaumi, ya qaumi, ya qaumi. Semua Rasul bilang begitu. Ya qaumi ya'budullaha malakum min ilahin gairu. Rasul-rasul begitu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Tiada yang berhak disembah melainkan Dia. Dan seterusnya. Diutus Rasul untuk mengingatkan itu. Setelah mati Rasul terakhir mati, lalu ditinggalkannya warisannya untuk menyampaikan itu. Diwariskannya untuk menyampaikan itu kepada para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama bukan penceramah, ulama. Al-penceramah warathatul anbiya, dah begitu. Ulama. Kadang-kadang rusak kaji kan bukan ulama yang merusak kaji, penceramah yang merusak kaji. Karena orang baru tobat bisa ceramah. Orang baru hijrah bisa ceramah. Orang bisa langsung berfatwa, baca internet, baca jurnal, langsung dia ceramah. Tidak, yang mewarisi Nabi itu ulama, orang alim dalam ilmunya. Ini yang melanjutkan tugas Rasul, menyampaikan peringatan kalian itu hidup bukan sekedar untuk abasa. Kalian bukan hidup hanya untuk dibiarkan lepas lelah sudah, lepas bebas begitu saja. Kalian nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk itu laksanakanlah apa misi yang telah ditugaskan kepada kalian. Kira-kira begitu kaji kita subuh ini. Inti kaji kita 3. Yang pertama, tidak ada kesempatan hidup kembali ke dunia setelah mati, apalagi setelah tiba di akhirat, lebih-lebih setelah masuk neraka. Tidak ada kesempatan ulang. Hidup hanya 2 kali, tidak ada hidup yang ketiga. Hidup sekarang, hidup di akhirat, dan tidak ada hidup lagi ke dunia, habis. Itu satu. Yang kedua, hidup ini sebentar, sekejap bila dibanding dengan akhirat. Bisa kita berpuluh tahun, bisa beratus tahun, tapi bila dibanding dengan akhirat, sebentar, bagaikan orang tertidur. Padahal dia tidak tidur 100 tahun, dia tidur 3 abad. Dalam surah Baqarah tidur 1 tahun, 100 tahun. Dalam surah Al-Kahfi tidur 3 abad lebih. Tapi dia tetap menyadari tidur hanyalah sebentar saja. Segitu hidup. Segitu. Hidup hanya sebentar, tidak lama. Jangan hidup yang sebentar ini, demi kesenangan sebentar ini, kita tukar dengan pertukaran yang jelek, dengan neraka, dengan azab, dengan kutuk, dengan penderitaan, dengan kesengsaraan. Tukarlah dengan kenikmatan yang abadi. Yang ketiga, bahwa banyak orang yang tidak sadar, yang tidak paham, yang tidak mengerti hidup itu untuk apa.
Sehingga mereka menganggap hidup itu sekedar abasa dan main-main dan senda gurau, seakan-akan tidak dimintai pertanggung jawaban. 3 itu inti kaji kita. Semoga bagi saya ada manfaatnya, semoga, dan juga semoga untuk kita juga ada manfaatnya, amin. Sekian saja, diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.